Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya itu belum Bu lihat, tapi sudah ada beberapa yang belum, nanti boleh menyusul Adik-adik, cuma nilainya nggak sama, itu aja ya. Yang ngumpul hari ini kan paling lambat hari ini kan. Nah, kalau misalnya ada yang mau diperbaiki atau belum ngumpul, kan Ibu periksa nanti itu. Jadi yang belum boleh menyusul. Nah, hari ini pertemuan ke-7 itu sebenarnya review dari pertemuan 2 ke 6, ya kan? Karena pertemuan 1 kemarin kan review statistik 1. Review apa saja yang sudah kita bahas di statistik 1. Sedangkan untuk review pertemuan 7 itu review dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-6. Nah, yang sebelumnya kan sudah ditampilkan ya videonya, jadi kalau ini kan belum, ya kan? Kemarin pun kalaupun sudah, ini mungkin agak kurang apa ya, kurang dipahami ya kan, banyak yang mau ditanyakan. Jadi ada beberapa macam ukuran dalam statistik yang kesemuanya secara garis besar termasuk dalam ukuran gejala pusat, ukuran letak, ukuran variansi, ukuran kemiringan, dan keruncian. Kita kan udah belajar ini ya, ada di statistik 1, gejala pusat itu ukuran pemusatan maksudnya, itu kita cari nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Ya. Kalau manual kan pakai rumus, ya kan. Tapi kalau di SPSS dia sudah ada perintahnya, sudah ada yang diklik menunya itu. Gitu. Ukuran letak juga gitu, ada apa kemarin kuartil ya, kuartil, persentil, sama desil. Nah, kalau kuartil itu perempatan data, desil persepuluhan, persentil per seratusan data. Ukuran variansi juga sudah ada, varian satu ragam, standar deviasi atau sempalan baku dan sebagainya. Ya. Ukuran kemiringan, skewness, dan kurtosis atau keruncingan. Nah ini sama aja. Nah langkah-langkahnya adalah ini biasa ya. Ini sudah pernah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Selalu isi submenu pada deskriptif statistiknya dulu ya. Variabel, kemudian apa itu? Data view sama variable view. Nah, itu selalu isi dulu. Nah, kemudian baru klik mouse 1 kali pada option. Kemudian klik 1 kali min di kotak depannya. Akan muncul tanda centang. Nah, apa aja yang mau dipilih? Nah, inilah deskriptif statistiknya ini. Standar deviasi, ragam, range, minimum, maksimum, kurtosis, skewness, dan continue atau lanjutkan. Untuk versi SPSS yang beda ya, jadi itu perintahnya ada sedikit berbeda ya. Mungkin ada yang install versi 22, ada nggak? Ada yang install versi 22? Ada? Ini versi 20 yang ini ya. Nah, kemarin ada yang nanya juga, itu kayaknya berat memori ya Dede. Dia asalkan nggak jalan, itu spek laptopnya tidak mencukupi biasanya. Ya. Tapi kalau dia masih bisa jalan, walaupun timbul, kayak kemarin ada yang minta, apa namanya itu? Perintah di hasil ya kan. Nah itu masih bisa jalan, nggak masalah ya. Tapi kalau dia sama sekali tidak bisa diisi, nggak bisa running, nggak bisa dijalankan, nah itu otomatis ukuran memori internal laptopnya kurang. Ya. Install yang lebih rendah lagi. Oh juga nggak bisa install yang rendah lagi. Kemarin ini Bu install berapa kali nih? Ada yang versi 25 dulu. Setelah itu nggak bisa running. Saya install yang 24, nggak bisa running lagi. Install yang 23, nggak bisa lagi. Install yang 22 baru bisa jalan. Nah itu ya. Sampai beberapa kali. Itu pun waktu di kaset itu, top kaset itu, kalau nggak bisa diinstal dia boleh dikembalikan gitu ya. Jadi yang saya beli ternyata yang terakhir yang bisa diinstal, yang 22, versi 22. Gitu Dede. Kemarin ada yang baru sekali install ya, siapa? Nanya di WA ini. Apa Ibu namanya? Itu install yang versi 20 katanya, ada yang versi yang rendah lagi ya. Cari yang lebih rendah lagi. Gitu ya. Karena SPSS ini juga termasuk berat memorinya Dede. Tapi ada yang lebih berat lagi, MATLAB. Itu nanti bisa untuk analisis regresi juga ya. Untuk uji Q kuadrat juga dia bisa.
Dia hampir 5 giga itu kalau MATLAB. Cuma bedanya kalau MATLAB bisa gambar untuk 3 dimensi, jadi biasanya dipakai untuk matematika teknik. Kalkulus, yang saya ngajar itu pakai MATLAB. Kadang saya tampilkan ya pakai MATLAB. Statistik juga bisa ya, tapi sebagian kecil. Kalau untuk uji-uji deskriptif dan sebagainya itu lebih lengkap dia di SPSS ini. Nah, ini Statistical Package for the Social Science ya. SPSS itu kepanjangannya ini. Statistical Package for the Social Science. Jadi untuk ilmu pengetahuan sosial juga. Ekonomi kan ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebentar azan. Kita stop share dulu. Azan. Hari ini jadi nggak ke masjid ini. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Azan Isya. Nah, ini yang versi 20 ya. Lanjut slide berikut. Nah, ini ada di menu analyze, pilih deskriptif. Ini harusnya adik-adik praktek sendiri itu maksud Ibu. Jadi kita zoom hari ini untuk share apa-apa yang tampilan yang nggak bisa jalan itu maksud Ibu ya. Apa yang mau ditanyakan silahkan ya. Kisi-kisi ujian juga perintah-perintah pada menu SPSS itu yang keluar adik-adik. Misalnya bagaimana kita mau menampilkan diagram. Gitu.
apa perintah mentransformasi data seperti itu ya. Jadi tulis klik ini terus tanda panah ini. Dibuat seperti ini ya, Dedek. Kan misalnya ini kan, nah, klik ini terus pilih ini. Jadi nulisnya seperti itu nanti ketika di UTS ya. Ada beberapa soal, soalnya ada 5 perintah-perintah, kemudian perintah-perintah untuk deskriptif, untuk apa itu histogram gitu-gitulah ya, untuk menyajikan data, kemudian untuk menyimpan data, gitulah. Terus ada nanti diagram, ada di pertemuan berapa itu lupa Ibu. Apa makna dari diagram tersebut? Nah, itu ada nanti ya. Oh ya, ini pertemuan ke-7. Jadi kita kan ujiannya mulai tanggal 9 Mei. Jadi minggu depan, minggu tenang jadinya, ya kan? Tidak masuk kita. Tanggal 28. Nah, sedangkan tanggal 29 kan udah libur. Ya kan? Nah, deskriptif, pilih explore. Muncul seperti ini. Nah, kalau ada tanda panah seperti ini, tinggal diklik saja, Dedek. Nanti dia pindah. Apa yang mau kita pindahkan, dia langsung pindah ke arah yang kita tuju. Gitu. Ini langkah selanjutnya, pilih variabel atau di blok semuanya, terus klik tanda panah. Deskriptif, terus outliers, sama percentage. Estimators ini jarang dipilih ya, Dedek. Kenapa? Estimasi ya. Intinya apa yang diperintahkan di slide ini itu aja yang ditiru, gitu, diikuti. Ya. Oke, nah kita bahas semuanya tugas. Tugas yang pertama kemarin coba isi data berikut dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diberikan data siswa SMU X sebagai berikut. Kemudian untuk pengkodean ya, Dedek. Kemarin di slide pertemuan berapa itu? Ada yang dikodekan ya. Pria 1, wanita 2. Nah, itu boleh pakai kode. Atau adanya tidak usah buat kode. Nanti di variabel di data view itu jangan dibuat number, tapi dibuat apa namanya string ya, dibuat string. Sehingga untuk kolom dia langsung diketik saja wanita, pria, pria, wanita. Nah, atau menggunakan kode tadi di variabel view-nya itu diganti dengan number. Nah, nanti kalau kita isi wanita dia otomatis jadi 2. Kalau dia pria jadi angka 1. Boleh seperti itu ya. Dibuat pengkodean atau di input manual. Itu saya benarkan dua-dua. Tapi lebih baik input manual ya kan, supaya nampak dia wanita, pria, gitu. Ya kan? Tidak usah dibuat kode maksud Ibu ya. Atau yang mau dibuat kode silahkan juga. Tapi nanti di tabel dia nggak nampak itu hasilnya jadinya tidak nampak mana yang pria dan wanita, cuma kode-kode saja ya. Sedangkan nama siswa sudah huruf di sini. Nah, ini nilai IQ-nya, terus pekerjaan orang tua. Ini kemarin tugas 1. Nah, ini ya. Jenis kelamin, kode 1 untuk pria, kode 2. Ini boleh pakai ini, tapi nanti di data view-nya kan pakai number, tipenya kan. Nah, kalau ini nggak dipakai boleh, tapi tipenya nanti string gitu. Pas input dia manual, diketik pria, wanita. Ya. Tapi tampilan tabel jadi lebih bagus kan, nggak muncul kode dia terus. Nah, ini nomor 2, tabel tentang identitas dari beberapa dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Gender, pria wanita, usia, tingkat pendidikan ya. Masih ada yang satu, S1. 2 orang, nggak apa-apa lah. Terapan dan aljabar. 100. Nah. Terus yang diminta apa? Buat grafik batang, ya, menyajikan kayak kemarin. Terus untuk persentase dosen, buat grafik lingkaran, grafik garis. Intinya apa yang ditampilkan oleh SPSS adik-adik itu yang kemarin di screenshot atau gimana, Dedek? Kan Ibu suruh di Word ya kan, tampilannya itu. Jadi yang dari SPSS di screenshot ya. Kan ada
Windows print screen. Nah, ada kan itu. Terus pindahin ke PNG atau JPG, nanti di crop ya. Gambarnya aja yang perlu. Itu boleh. Atau kalau dia bisa di copy paste ke Word, nah bisa ya. Terutama gambar tabel, grafik batang sama garis, terus diagram lingkaran itu bisa di copy paste biasanya. Jadi yang di crop itu tabel biasanya, tampilan tabel. Ini yang di crop ya. Atau di screenshot dari gambar laptopnya. Ya. Nantilah saya periksa ya. Untuk penyajian grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis, atau diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, itu boleh di copy paste. Biasanya bisa di copy paste. Iya kan? Yang sudah ngumpul? Ini sudah dikerjakan belum, Ade? Jangan-jangan belum dikerjain yang nomor 2. Sudah, Bu. Iya, oh iya. Karena belum aku lihat, cuma udah masuk gitu aja. Belum saya buka. Nah, itu yang grafik itu bisa di copy paste biasanya. Tapi untuk yang diagram, yang tabel itu di crop atau di screenshot dari print screen. Print screen tahu ya? Adik harus bisa belajar ini fungsi tombol-tombol pada laptopnya. Kalau dia nge-freeze apa yang ditekan ya. Kalau dia membersihkan sampah-sampah ya. Bukan antivirus, bukan, membersihkan sampah. Ada itu ya perintahnya. Banyak lah. Terus kalau membagi halaman jadi 2, jadi 4 bisa ya. Intinya banyak lah belajar mengenai komputer. Walaupun kita jurusan ekonomi. Ya, itu juga kan matematika, tapi harus bisa komputer ya. Minimal harus tahu apa yang mendukung keilmuan kita. Itu maksudnya ya. Misalnya matematika contohnya, bukan pemodelan matematika. Nah, pemodelan matematika itu bisa memodelkan suatu bentuk permasalahan menggunakan rumus matematika atau menggunakan persamaan diferensial atau menggunakan gambar atau diagram. Nah, diagram kalau di ilmu komputer ada 11 atau 13 itu ya. Saya pernah buat itu state diagram dan sequence diagram. Itu di komputer belajarnya, Adik. Tapi di pemodelan matematika itu dipakai. Itu maksud Ibu. Jadi suatu ilmu itu cabangnya kan bisa beragam ya, walaupun kita tidak menguasai detail ilmu tersebut. Nah, minimal yang mendukung keilmuan kita itu harus kita pelajari. Contohnya kan ekonomi harus pakai komputer. Ibu rasa untuk akuntansi kan ada softwarenya khusus ya kan. Jadi ekonomi syariah juga mungkin ada software khusus yang dipelajari kan. Nah, ini juga software science ya, social science, menghitung data. Penelitian beragam ilmu juga pakai data. Ya kan? Untuk skripsi ini sering dipakai orang juga ya. Oke, untuk tugas 3. Diberikan data penduduk di suatu kota. Jadi ini dibuat tabel lagi. Jadi ada 3 tabel. Tabel pertama tadi yang IQ siswa ya. Terus tabel kedua data dosen. Ini dibuat diagram batang, garis, dan lingkaran. Tabel ketiga yang ini. Nah, data penduduk suatu kota, gaji ya, sama tinggi badan. Ini number, di sini string. Nah, ini akan dihitung untuk data tinggi badan, berarti khusus untuk kolom kedua saja. Nih. Jadi yang diklik itu cuma tinggi. Terus dihitunglah rata-rata, median, data terkecil, data terbesar, rentang. Rentang ini jangkauan ya, Dedek. Data maksimum dikurangi data minimum. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi, varian satu ragam, kurtosis, dan skewness. Terus untuk data gaji juga sama, data tinggi badan, data gaji. Itu aja perintahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Review kembali tugas saja lah ini ya berarti. Bukan review dari pertemuan 2. Nah,
karena udah jelas di slide di video-video yang sebelumnya juga sudah jelas, sudah bisa diulang-ulang. Ini ada yang mau ditanyakan lagi ya, Dedek, mengenai perintah-perintah pada SPSS atau yang belum bisa running SPSS-nya? Nah itu saran Ibu, kalau nggak bisa jalan kayak kemarin, ada yang nanya, lupa Ibu siapa namanya. Ini saking banyak mahasiswanya. Dia timbul tanda tanya, ya. Terus dia nggak bisa diklik katanya. Ibu rasa itu install yang lebih rendah lagi, ya. Karena Ibu pun install 3 kali, 25, 24, 23. Nggak bisa 3 ini jalan, yang 22 baru bisa jalan. 4 kali install. Tapi sebelumnya install yang 24 misalnya, yang 25 kita hapus dulu Adik-adik. Di program files itu kan ada yang tersimpan sedikit kan, sampah-sampahnya itu dihapus dulu. Jadi bersih semua, baru diinstal ulang yang baru. Misalnya yang 24. Nggak jalan juga, hapus lagi sampah-sampahnya di program files. Program file itu di direct C, ya, juga di folder C, buka, dibersihkan lah, ya. Atau lihat control panel, itu kan ada instalan. Nah, di uninstall lah apa yang sudah kita install yang mau dibersihkan supaya memorinya tidak makin berat. Itu saran Ibu. Oke, adik-adik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut di forum diskusi saja? Sebentar saya ambil gambarnya ya. Ini hanya bukti Zoom pertemuan ke-7. Bukti Zoom. Oke, jika tidak ada, kita lanjut di forum diskusi. Jika ada pertanyaan, adik-adik, kisi-kisinya nyusul ya. Sebelum ujian, insya Allah saya berikan kisi-kisinya adik-adik. Tapi itu kan open book ya kan. Paling dia jelaskan perintah-perintah yang dipakai untuk SPSS itu aja sih. Nggak ada yang di luar pembelajaran kita. Oke, sampai di sini. Jika tidak ada yang tanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.